Halo semuanya, pada bab 3 kali ini saya akan membahas tentang networking model. Yang pertama ada konsep, lalu TCP/IP model, lalu encapsulation dan decapsulation, lalu name of TCP/IP message, lalu oscillator models. Nah, yang pertama konsepnya, yaitu mengapa model jaringan itu penting. Nah, model jaringan ini tuh adalah kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan melalui jaringan komunikasi, memecah proses komunikasi yang kompleks menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil dan terkelola. Dan juga memungkinkan nih interoperabilitas antara perangkat lunak dan dari vendor yang berbeda. Lalu, konsep dasar model jaringan ini tuh terdiri dari lapisan, yaitu layer, sekelompok fungsi terkait yang menyediakan layanan kepada lapisan di atasnya dan menerima layanan dari lapisan di bawahnya. Lalu protokol, yaitu sekumpulan aturan dan prosedur standar yang mengatur bagaimana nih perangkat dalam lapisan yang sama tuh berkomunikasi. Lalu antarmuka atau interface, yaitu titik interaksi antara dua lapisan yang berdekatan, mendefinisikan layanan yang ditawarkan oleh lapisan bawah ke lapisan atas. Nah, lalu TCP/IP model. Yang pertama ada application layer, yaitu HTTP, FTP, lalu SMTP, dan DNS, yaitu berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Ini tuh menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi, misalnya browsing web, pengiriman email, dan transfer file. Contoh protokolnya HTTP itu web, FTP itu transfer file, SMTP itu email, DNS itu resolusi nama domain. Nah, transport layer atau TCP/UDP menyediakan transfer data yang handal dan tidak handal antar aplikasi. Ini tuh bertanggung jawab untuk transfer data end-to-end antar aplikasi. Lalu internet layer yaitu IP bertanggung jawab untuk pengalamatan dan routing paket data. Untuk network access layer atau Ethernet, Wi-Fi, PPP, ini tuh mengelola transmisi data fisik melalui media jaringan. Nah, untuk encapsulation dan decapsulation, encapsulation ini tuh di sisi pengirim ya, data dari lapisan aplikasi dibungkus dengan header pada setiap lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tuh menambahkan informasi kontrolnya sendiri dalam bentuk header. Nah, nama-nama pesan TCP/IP ini tuh ada aplikasi layer, yaitu data, lalu transport layer, yaitu segmen atau TCP atau datagram UDP, lalu internet layer, yaitu paket, network access layer, yaitu frame. Nah, decapsulation nih di sisi penerima. Setiap lapisan ini tuh membuka header yang sesuai untuk mendapatkan informasi kontrol dan meneruskan data ke lapisan di atasnya. Lalu oscillator model. Ilustrasinya tuh visual dari 7 lapisan oscillator model, yaitu ada yang pertama application layer. Ini tuh mirip dengan TCP/IP. Untuk presentation layer itu format data enkripsi. Nah, session layer ini tuh manajemen connect. Lalu transport layer ini tuh mirip dengan TCP/IP. Lalu network layer ini tuh mirip dengan TCP/IP internet layer. Lalu data link layer ini tuh framing MAC addressing. Lalu physical layer itu transmisi bit fisik. Nah, saya jelaskan nih, application layer itu tuh sama seperti TCP/IP. Nah, presentation layer itu contohnya kayak hasil JPG atau MPG atau SSL atau TLS. Ini tuh bertanggung jawab untuk format data, enkripsi, dan kompresi, memastikan data yang dikirim oleh satu sistem dapat dibaca oleh sistem lain. Lalu session layer, ini tuh mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan pengakhiran sesi komunikasi antara aplikasi, menyediakan mekanisme untuk dialog kontrol, misalnya half duplex atau full duplex. Nah, transport layer ini tuh menyediakan layanan yang handal dan tidak handal. Nah, untuk network layer itu pengalamatan logis dan routing.
Nah, data link layer itu tuh bertanggung jawab untuk transfer data antara dua node yang terhubung langsung dalam suatu jaringan fisik. Contoh protokol di lapisan ini adalah Ethernet dan MIDI. Nah, physical layer ini tuh lapisan terendah dan berkaitan langsung dengan media fisik transmisi data, yaitu kabel dan gelombang radio.